Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, abang-abang, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertama sekali mari kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah sampai dengan saat ini masih memberikan kita umur panjang, masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita hidayah, masih memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Terkadang kapan orang merasa bersyukur atas nikmat itu? Ketika nikmat itu Allah tarik balik. Kita baru merasa kehilangan akan sebuah nikmat itu ketika Allah tarik balik nikmat tersebut kepada kita. Ustaz kasih contoh begini. Kapan kita merasa nikmat sehat itu begitu penting? Ketika Allah berikan kesakitan pada kita. Kapan kita merasa nikmat kesempatan ini begitu besar? Ketika Allah berikan kesempitan dalam hidup kita. Kapan kita merasa bahwa nikmat hidayah, nikmat iman itu begitu besar faedahnya bagi kehidupan kita, begitu pentingnya dalam kehidupan kita? Ketika nikmat iman itu Allah cabut daripada kita. Maka tak banyak yang Allah minta kepada kita, tak banyak yang Allah inginkan daripada kita, hanya kesyukuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hidup ini menjadi lebih indah dengan bersyukur. Ada orang yang setiap harinya dia mengeluh di hadapan Allah dikarenakan dia tidak bersyukur kepada Allah atau masih kurang rasa syukurnya kepada Allah. Ada orang kaya yang tinggal di rumah besar tetapi dia masih merasa sempit rumahnya. Ada orang yang memiliki banyak harta tapi masih merasa kekurangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu orang tersebut adalah masih kurang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada orang-orang yang cuma kerja hari-harinya hanya mendapatkan uang 30 sampai 40 ribu, tetapi begitu gembira, begitu happy, begitu enjoy kehidupannya. Kenapa? Karena dia bersyukur di hadapan Allah apa yang dia dapatkan hari ini. Maka di awal pertemuan kita ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, inayah, pertolongan, hidayah daripada Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita doakan selalu kepada Allah semoga nikmat tersebut jangan pernah Allah ambil daripada kita dan Allah tambahkan nikmat tersebut kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan kepada Allah semoga besok di akhirat kita bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun tak bisa berjumpa dengan Nabi, kita doakan kepada Allah semoga besok di akhirat kita bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syekh masjid yang kita muliakan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengurus masjid insyaallah dimuliakan Allah, BKM Masjid, dan yang paling istimewa remaja Masjid Jami Kota Lusmawi Lancang Garam. Insyaallah kita semua mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kamu jangan khawatir dengan keadaan seperti ini. Zaman ini Ustaz lihat sudah agak-agak berubah. Apa berubahnya? Kita ini sekarang ini lebih suka terkenal di dunia dibandingkan terkenal
itu cepat kita sampai ke arah tersebut, tetapi di ujung sana ada sebuah tempat yang sangat hina menanti kita, yaitu neraka jahanam. Maka adik-adik yang sudah istiqamah di jalan Allah menuju kepada syurga Allah, jangan pernah berbalik arah lagi, dan ajak teman-temannya. Kita ini bisa berdakwah semuanya. Yalah, berdakwah itu tidak mesti menjadi Ustaz Junaidi. Berdakwah itu tidak mesti menjadi Ustaz Abdul Somad. Berdakwah itu tidak mesti menjadi Ustaz Hadi Hidayat. Berdakwah itu tidak menjadi seorang orator. Berdakwah dengan keadaan kita sendiri, berdakwah dengan cara kita sendiri, juga dakwah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita terlalu melihat dakwah itu kepada sebuah kuantitas, tapi kita melupakan kualitas. Seakan-akan dakwah itu ramai-ramai orang, ada panggung besar-besar dengan mimbar yang sangat indah. Kita berdakwah di sana seakan-akan orang yang berdakwah seperti itu mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah. Itu hanya kualitas. Tetapi ketika kita sanggup mengajak 1-2 orang di hadapan kita, mengajak sahabat-sahabat muda kita yang selama ini nongkrong di masjid, mengajak sahabat-sahabat muda kita yang selama ini suka nongkrong di waduk, mengajak sahabat-sahabat muda kita ini yang belum tersentuh dengan masjid, itu sebenarnya dakwah yang paling besar di hadapan kita. Jadi ketika bicara dakwah, kadang-kadang orang yang barusan ustaz lah. Ketika kita bicara dakwah, kadang-kadang barusan dengku lah. Kan kita juga bisa berdakwah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'idhah hasanah, dengan cara kita masing-masing. Tengku ustaz ini tidak masuk ke komunitas kita. Tengku ustaz ini jarang duduk di warung kopi dengan komunitas anak-anak gaul tersebut. Tengku ustaz ini jarang masuk tempat-tempat yang memang tidak komunitas tengku itu. Maka kita ketika berada di komunitas tersebut, ayo kita ajak teman-teman kita dengan gaya dan keadaan mereka sendiri. Jangan pula mengajak nanti dengan kekerasan. Kalau tak mau dia ikut kita, kemudian kita putuskan persahabatan. Tidak usah. Bersama mereka, tapi jangan ikut kepada mereka. Bersama mereka, tapi jangan ikut arus kepada mereka. Ikut arus pelan-pelan sambil menarik mereka ke pinggir, kemudian letakkan mereka di atas agar mereka selamat. Sebenarnya ketika kita mengajak orang, kita sayang sama orang. Dakwah kita ini tak ada apa-apanya dibandingkan dengan dakwah Nabi. Ustaz Junaidi belum pernah dakwah itu dilempar batu, Pak. Ustaz Junaidi itu belum pernah dakwah itu dilempar tai lembu. Belum pernah ditunggu. Coba kalau berani kau kemari kau dakwah ya, aku hajar kau. Tak ada dakwah Ustaz ini seperti itu. Bahkan dakwah sekarang itu cukup enak, disambut dengan sambutan marhaban, disambut dengan makanan yang enak-enak, diletakkan di atas kursi, nanti waktu pulang dikasih lagi. Enak dakwah sekarang nih. Coba bandingkan dengan dakwah Nabi dulu. Diancam, coba kau berani lewat jalan ini ya Muhammad ya, aku penggal kepalamu. Bahkan sahabat-sahabat yang ikut dakwah dengan Nabi, sekarang orang ramai-ramai minta jadi ajudan Ustaz Junaidi, karena dia tak takut, tak ada halangan apa-apa, tak ada ujian apa-apa. Tapi coba bayangkan menjadi ajudan Rasulullah, menjadi pendamping Rasulullah ketika berdakwah. Mereka tidak berani kepada Rasul, mereka hajar sahabat-sahabatnya. Maka dakwah sekarang ni enak sekali, mudah dakwah sekarang. Tinggal ajak di warung kopi sebentar, ayolah ikut. Masa kau ajak aku dakwah? Ya sudah, teruskanlah. Cepat kau mati masuk neraka. Tak usah gentar dengan dakwah, harus istiqamah. Jalan ke syurga ni berat. Kayak hari ini nih, berat. Ini ada orang yang mikirkan daging tak selesai-selesai hari ini. Ada orang yang hari ini sibuk dengan macam-macam lah sibuknya. Alasannya menyambut Ramadan, tapi yang Ustaz lihat banyak jalan tadi menyambut Ramadannya pergi ke laut, pergi ke Gunung Salak, menyambut Ramadannya di sana. Tapi kemari ini susah. Ini termasuk wisata alami. Ustaz lihat begini, kita sekarang sering menyalahkan kata-kata wisata, Pak. Seakan-akan kalau kita ingin pergi wisata, kita wisata kemana? Anak muda langsung bilang, Brastagi yuk. Kita wisata kemana? Perapat yuk. Kita wisata kemana? Takengon yuk. Kita wisata kemana? Gunung Salak yuk. Kita wisata kemana? Sabang yuk. Kan kena tentang pikirannya lebih. Saya kata pegawai wisata, jika pada tempatnya pikiran tu. Coba enggak bilang, kita wisata kemana? Masjid Gesyik Lemik yuk. Nyai ke jangan. Nak ujak.
Ini wisata hati, ini wisata jiwa. Masjid itu wisata jiwa. Orang kalau pergi nantilah, ini hari ini kan rame-rame kumpulin uang, kadang-kadang 50.000 seorang, kumpulin uang 100.000 seorang, jaklah ke tempat-tempat wisata, jak ke Hulaut, jak ke Gunung Salak, jak ke Keno, jak ke nanti habis peng nali. Di Malang kan, aku pilih habis peng. Yang tersisa yang pergi ke Brastagi 3 hari, yang pergi ke Perapat 4 hari, nanti pas pulang, pas lihat pakaian kotor, pas lihat utang piutang udah tinggal, baru susah hati. Tetapi wisata di masjid ini tak pernah meninggalkan kesusahan, wisata di masjid ini tak pernah meninggalkan kesulitan, hanya meninggalkan ketenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kan orang sering salah menafsirkan ya, ketika bicara, aku mau tenang lah, aku menjernihkan pikiran lah, ayo lihat laut aja lah. Aku menjernihkan pikiran lah, ayo lihat gunung aja lah. Aku menjernihkan pikiran lah, ayo kita jalan-jalan lah. Jarang orang mengatakan, aku ini suntuk kali pikiranku nih. Gimana caranya? Ayo ke masjid yuk, duduk di masjid. Ternyata dia tidak tahu di masjid ini tempat yang paling menyenangkan, masjid ini tempat yang paling menenangkan. Maka adik-adik nanti di bulan Ramadan, kalau tak ada kegiatan apa-apa, ayolah kemari. Kita di masjid di sini, apa yang bisa? Tadi kata Ustadz, tadi Pak Jamil, ada di sini pengajian remaja-remaja, nanti kamu udah habis waktu sampai jam 12 dengan adik-adik, tak terasa. Mengajar itu kalau pakai hati tak terasa. Nanti remaja masjid yang belum bisa mengajar, belajarlah mengajar sama adik-adik kecil tersebut. Yang belum pernah tampil di depan umum, sebelum tampil seperti ini, tampil sama adik-adik dulu. Ayo nih biar abang yang ajarkan ya, agak-agak gemetar sedikit abang nih, nggak apa-apa, baru pertama abang tampil nih. Ketika kita melakukan sesuatu dengan hati, maka percayalah jam 12 nanti akan cepat berlalu. Kemudian habis zuhur ada kajian Ramadan, kemudian habis asar ada kajian lagi, maka waktu buka puasa itu tak terasa sampai. Kawan-kawan sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa yang bukan besok, karena besok masih ada 1 hari lagi, kemudian hari Selasa kalau tidak salah, kemudian hari Senin ba'dal maghrib kita akan memasuki bulan suci Ramadan. InsyaAllah bulan yang kita tunggu-tunggu. Maka Nabi Muhammad SAW selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balligh ilaina Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. InsyaAllah kita doakan kepada Allah hari ini dan besok Allah berikan kita umur panjang untuk berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan bukan hanya ditunggu dinanti oleh umat Muhammad. Bulan suci Ramadan dinanti oleh semua orang, termasuk Nabi Musa alaihissalam meminta mati di hadapan Allah agar dihidupkan kembali menjadi umat Muhammad untuk berpuasa di bulan Ramadan. Maka kita yang sudah Allah berikan waktu berjumpa dengan Ramadan, Allah jadikan kita umat Muhammad, maka mari kita mempersiapkan diri dengan sesungguh-sungguh mungkin untuk berjumpa dengan Ramadan, untuk mengisi Ramadan ini dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil terus berharap di hadapan Allah kalau kita bisa mati di bulan Ramadan. 11 bulan sudah kita lalui penuh dengan hiruk pikuk dunia. 11 bulan kita lalui penuh dengan syahwat duniawi. 11 bulan kita lalui penuh dengan makan-makan. Allah hanya minta 1 bulan kepada kita, meninggalkan sedikit syahwat duniawi kita, meninggalkan sedikit urusan lambung perut kita, kita menyambut bulan suci Ramadan. Maka kenapa Allah mengatakan begini, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku dan aku yang akan memberi pahala kepada orang-orang yang berpuasa. Maka salah satu ibadah dan satu-satunya ibadah yang paling Allah rahasiakan